8, 10 malam. 10 kali. Ya, 10 jam ini. Tiap 2 jam. 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10. 10 malam terakhir. Nah, apa yang dilakukan di jam-jam ini? Maka pada waktu bangun pagi jam 4, buang air kecil. Jadi kateternya dibuka, keluar urinnya. Setelah itu kemudian minum. Minumnya berapa? Berapa cc harus ditaker? Orang normal tadi berapa? 2 liter ya. Kalau 2 liter dibagi 10, 200 cc atau 200 ml. Jadi setiap minum itu 200 ml atau 1 gelas segini nih. Ini kalau nggak salah 225. Yes. Ini mungkin beli seperti ini rutin. Tiap 2 jam minum segini. Kenapa minumnya harus? Ya itu untuk supaya tidak dehidrasi, supaya tubuh itu terhidrasi ya. Minum air putih. Pak, kalau tidak minum air putih, misalnya ini jam tertentu diganti dengan teh panas, boleh. Boleh, misalnya jam 6 tidak air putih tapi teh hangat misalnya. Boleh. Jadi jam 4 pagi dia buang air kecil, kemudian dia minum 200 cc. Setelah itu kemudian kateternya ditutup ya. Terus jam 6 yang diminum tadi dibuang di sini. Terus kemudian dia minum lagi. Terus jam 8 yang diminum di jam 6 dibuang di jam 8 ini. Terus dia minum lagi. Nah begitu seterusnya sampai jam 8 malam. Jam 8 malam dia buang air kecil dan minum. Jam 10 dia buang air kecil saja, tidak minum. Ya, supaya apa? Supaya dia bisa istirahat, tidak terganggu dengan buang air kecil. Ya, jadi jam 8 itu minum terakhir. Jam 10 buang air kecil terakhir. Nah, setelah itu tidak minum sehingga dia tidur. Jam 4 bangun, maka sisa-sisa urin semalaman itu kemudian dibuang dan kemudian dia minum. Nah, seperti itu dilakukan dengan disiplin. Maka kemudian akan terbentuklah pola setiap 2 jam dia ke kamar kecil untuk buang air kecil. Setelah itu ditutup lagi, dia bisa beraktivitas. Itu sudah hampir mendekati normal. Kita yang normal aja mungkin sekitar berapa jam ya? 3 jam itu terasa ingin buang air kecil ya. Pak, saya itu bisa sampai 6 jam nggak buang air kecil. Berarti itu minumnya kurang ya, minumnya kurang. Jadi jangan Anda berbangga dengan saya bisa menahan kencing sampai 6 jam. Saya selama kuliah itu nggak ke kamar kecil kok Pak, sampai jam 12 siang gitu. Itu bukan sesuatu yang perlu dibanggakan, itu salah. Ya, salah. Berarti Anda kurang minum. Bagaimana supaya Anda disiplin minum setiap hari itu 2 liter? Nah, saran saya Anda beli botol 2 liter ya. Setiap pagi botol ini dipenuhi. Sampai malam menjelang tidur botol ini harus sudah habis. Maka itu pasti Anda minum 2 liter saja. Kalau lebih dari 2 liter nggak apa-apa, lebih bagus ya, tergantung dari aktivitasnya. Tapi minimal 2 liternya itu terpenuhi ya. Ini cara untuk mengatur supaya kita minum itu 2 liter. Ya, sekali lagi jangan berbangga kalau kemudian Anda mengatakan bisa menahan haus. Saya bisa nggak kencing sampai 6 jam. Itu kalau diterus-teruskan
malah masalah dunianya. Oke. Jadi itu yang disebut dengan bladder training seperti itu. Ya. Yang berhasil itu dia bisa lepas dari kateter. Kan sudah seperti orang normal. Nggak pakai kateter kemana-mana, kemudian tiap 2 jam ke kamar kecil, hampir sama dengan orang normal. Padahal dia nggak merasakan kan, nggak merasakan dan nggak bisa mengendalikan. Tapi kualitas hidupnya kalau itu berhasil jauh meningkat. Terus kemudian bowel training. Ya, bowel training. Bowel training itu buang air besar ya. Nah, syarat supaya kemudian bisa rutin buang air besar, ya, tiap pagi buang air besar seperti orang normal, maka makanannya harus cukup. Ya, pasien-pasien yang spinal cord injury biasanya kemudian kehilangan semangat hidup, biasanya nafsu makannya juga jadi kurang atau nggak peduli dengan makan gitu ya. Nah, gimana bisa buang air besar kalau yang dimakan itu jumlahnya kurang? Jadi jumlahnya harus cukup. Jadi ya makan sehari 3 kali plus ada selingan tambahan atau makanan tambahan. Dan makannya itu harus banyak yang berserat supaya terbentuk, ya, kotorannya itu terbentuk. Harus makanan yang banyak berserat, jadi banyak sayur dan buah. Terus yang ketiga itu jalan keluarnya itu licin, berarti harus minumnya cukup. Nah, kalau minumnya tadi sudah 2 liter, ini sudah terpenuhi. Nah, kalau makannya cukup, banyak sayur, banyak buah, dan minumnya cukup juga, maka kemungkinan tiap pagi itu bisa buang air besar. Sehingga apa yang dilakukan? Biasanya buang air besar jam berapa? Sekitar jam 4. Begitu bangun tidur, itu biasanya terasa. Ya, sekitar 15 menit setelah bangun tidur itu akan terasa. Maka itu dijadikan kebiasaan. Jadi setiap jam 4:30 misalnya, itu diposisikan buang air besar. Hasilnya kan nggak terasa, mau BAB itu nggak terasa. Jadi setiap 4:30 posisi buang air besar. Kalau dia masih akut seperti ini, belum boleh banyak bergerak, ya bednya diberi lubang, ya, diberi lubang. Kemudian di bawahnya, di bawah bed itu ada penampungnya. Jadi tiap 4:30 buang air besar. Kalau belum keluar, bisa dibantu dengan teknik masas pada perutnya. Ya, biasanya masasnya adalah efluorid sesuai dengan arah usus besarnya. Jadi di sini itu naik, kemudian di sini transversal, kemudian di sini turun. Dan pada rektumnya kemudian diberi penekanan. Maka kalau itu dilakukan secara rutin, terbentuklah pola buang air besar. Ya, setiap 4:30 buang air besar akan terbentuk. Maka sudah seperti orang normal. Tidak kemudian sewaktu-waktu ngobrol. Toh tidak menyembuhkan, ngapain itu dilakukan, Pak? Rutinitasnya banyak sekali. Ya itu tadi saya katakan, hidupnya lebih berkualitas, tidak terjadi berbagai komplikasi mungkin. Komplikasi kegagalan buang air besar itu apa sih? Bisa terjadi infeksi. Karena apa? Karena
nggak pernah tuntas ya buang air besar, buang air kecil, buang air kecil itu nggak pernah tuntas, sehingga bisa terjadi infeksi. Ya, Anda mungkin pernah anyang-anyangan itu infeksi pada saluran uretranya, itu aja sudah seperti itu ya, keluarnya, nyerinya. Ya. Ini tidak hanya uretranya, nanti bahkan bisa sampai ureternya, bahkan bisa terjadi reflux. Jadi nanti balik ke ginjal, akan terjadi masalah di ginjal. Kalau tidak dilakukan buang air kecil yang tuntas. Makanya saya katakan tadi, rutinitasnya banyak. Kalau nggak dilakukan, mungkin muncul komplikasi sekunder. Buang air besar juga sama. Kalau itu tidak dilakukan dengan rutin, akhirnya apa? Yang keluar itu cairannya, kotorannya, bolusnya itu kemudian akan mengeras. Sehingga yang terjadi pada pasien-pasien paraplegia atau tetraplegia setelah sebulan atau 2 bulan itu bukan ngobrol lagi, tapi kesulitan buang air besar. Karena yang diobrolkan itu cairannya, yang konsistensinya malah sulit untuk keluar. Nah, kalau sudah seperti itu mungkin harus dibantu dengan obat pencahar yang diminum atau mungkin yang dimasukkan lewat anus. Bahkan kalau perlu itu untuk ini bisa keluar rutin dilakukan proses evakuasi. Biasanya dilakukan oleh perawat. Jadi pakai handscoon, terus kemudian ini jari tangannya masuk ke anus dan mengkorek agar kotorannya itu keluar. Karena kalau nggak dilakukan kemudian sampai 3 hari nggak buang air besar, itu semakin keras, ya semakin sulit keluar. Apa sampai harus operasi misalnya seperti itu. Bisa saja dia sudah minum obat pencahar tapi di sininya sudah terlanjur mengeras, perutnya rasanya sudah meronta-ronta, jalan keluarnya di sini macet. Nah, itu harus dicegah. Makanya harus melakukan tiap pagi buang air besar. Oke. Jadi kurang lebih itulah pada fase akut yang harus dilakukan. Ya. Mulai dari breathing exercise, berbagai bentuk exercise atau latihan tadi, kemudian mencegah defibritus, mencegah trombosis, dan juga melakukan bladder training dan bowel training. Oke, pada fase. Nah, sekarang setelah lewat fase akut, biasanya mungkin setelah 1 mingguan ya, 1 mingguan. Jadi pasien sudah mulai boleh untuk bangun. Tapi mungkin bangunnya harus tetap memakai TLSO. Jadi walaupun dia sudah dioperasi, dipasang internal fiksasi, tapi untuk bangun dan latihan-latihan setelah 1 minggu dia harus tetap pakai TLSO, thoracolumbosacal lordosis. Sebetulnya saya minta disediakan TLSO-nya supaya Anda punya gambaran seperti apa, tapi ternyata tidak punya ya, kita tidak punya. Tapi kalau di OP itu banyak itu. Kalau Anda lihat beberapa waktu lalu masih dipajang itu di depan itu. Nah, itu ada TLSO. Jadi bukan korset ya. Kalau korset itu masih memungkinkan terjadi gerakan. Korset itu untuk LBP ya. Tapi kalau untuk fiksasi
atau imobilisasi vertebra, maka korset itu nggak bisa, nggak cukup gitu ya, harus lebih rigid, lebih kaku. Jadi pakai TLSO. TLSO itu seperti ya korset ya, tapi korset yang terbuat dari kulit yang tebal gitu. Dan ini biasanya diukur, disesuaikan dengan pasiennya. Jadi yang membuat adalah OP ya, OP. Tapi ada juga yang sudah jadi dijual ya dalam ukuran S, M, L, XL, nah, seperti baju. Tapi yang lebih pas mestinya adalah yang diukur ya, disesuaikan dengan pasien. Jadi itu nanti memakainya bentuknya seperti apa ya, ditelakukan di sini gitu. Jadi pasiennya tidur miring, terus kemudian alatnya dipasang, terus pasiennya diterlentangkan sehingga korsetnya itu ditindih, terus kemudian setelah itu ditarik di sini, dilakukan di depan di sini, dan kemudian sininya ditali. Ada juga yang pakai strapping, ya, dilengketkan gitu. Itu adalah TLSO, thoracolumbosacral orthosis. Bentuknya macam-macam, ya. Sebetulnya jenisnya juga macam-macam. Ada yang cervicotorakal, ada yang hanya thoracolumbar, ada juga yang sampai thoracolumbosacral. Macam-macam bentuknya. Nah, jadi itu dipakaikan dulu. Setelah itu kemudian pasien baru dilatih untuk bangun. Oke. Jadi umpama ini sudah memakai TLSO ya, maka kemudian kita akan membangunkan pasien. Kalau pasiennya tetraplegi, jadi dia nggak pakai TLSO ya, karena kalau tetraplegi cederanya di daerah leher. Jadi dia pakai kolar. Tapi kolar itu juga untuk neck pain ya, neck pain, bukan untuk fiksasi vertebra cervical. Nah, yang lebih tepat itu sebetulnya ada ortosis cervical. Ortosis cervical. Tapi kalau nggak punya ortosis cervical, ya mungkin pakai kolar. Nah, biasanya pakai ortosis cervical. Kalau pasiennya tetraplegi, maka setelah pakai cervical ortosis, bangunnya harus dibantu penuh, karena tetraplegi ya, ekstremitas atasnya nggak bisa berkontribusi, sehingga kita membangunkannya adalah seperti ini. Ingat, untuk pasien spinal cord injury, bangunnya itu adalah long sitting ya. Tapi kalau pasien stroke, long sitting itu nggak dilakukan, nggak dianjurkan. Pasien stroke itu bangunnya adalah duduk ungkang-ungkang di tepi bed. Tapi kalau pasien spinal cord injury, long sitting seperti ini. Tapi kalau pasiennya itu paraplegi, maka kemudian kita minta, kita pakai TLSO ya, terus kemudian bangunnya itu dengan menggunakan kedua lengannya yang normal, karena dia paraplegi ya. Coba mas jangan menggunakan otot perut, tapi bertumpu pada lengannya untuk bangun. Tumpuan di sini pada lengan bawah dan siku,
kemudian ini digeser ke belakang, dan kemudian semakin ke belakang semakin naik. Nah, seperti itu, semakin naik. Dan biasanya pada masih awal di sini tidak lebih dari 90 derajat. Jadi maksimal dia 90 derajat, tidak boleh lebih. Karena kalau lebih dari 90 derajat itu kalau cederanya di daerah thoracolumbar ini bisa jebol lagi operasi. Sehingga kemudian dia akan seperti ini. Tidak lebih dari 90 derajat. Terus kemudian dia nanti akan menggeser ke kanan dan ke kiri itu dengan aktivitas bridging. Bridging itu mengangkat pantatnya ya. Kalau mundur dia bisa melakukan sendiri. Jadi angkat pantatnya kemudian tarik ke belakang. Mundur. Seperti itu. Ya. Lagi. Ya, tangannya geser ke belakang. Lagi. Nah, makanya ini tadi harus dilatih sejak dari awal. Di strengthening sejak dari awal. Karena kalau sudah waktunya bangun seperti ini, ternyata lengannya itu lemah, dia nggak bisa melakukannya seperti ini. Jangan kalau bergerak ke depan, ini butuh bantuan orang lain, ya, nggak bisa seperti ini. Ya, jadi angkat pantatnya kemudian dorong ke depan. Lagi angkat pantatnya dorong ke depan. Tapi untuk ke belakang dia bisa sendiri. Terus kemudian untuk bergeser ke kiri dan ke kanan juga dengan menggunakan aktivitas bridging ini. Ya, angkat pantatnya geser ke kanan. Seperti itu. Terus kemudian pasti dia akan melakukan transfer, ya, keluar dari bed, ya, biasanya ke kursi roda. Nah, kursi roda untuk pasien paraplegi itu tidak seperti ini ya. Ini kursi roda untuk membawa orang sakit, ya. Kursi roda untuk membawa orang sakit atau yang berat untuk berjalan, gitu ya, pakai kursi roda itu. Tapi kalau kursi roda untuk pasien paraplegi itu ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama itu footrest. Ini footrest. Nah, footrest itu harus bisa dibuka dan ditutup seperti ini. Terus kemudian di sini ada tangkai footrest. Ya. Untuk kursi pasien paraplegi ini ada engselnya, sehingga ini tangkai ini bisa dibuka ke sana, sehingga nanti kalau dia mau transfer dari kursi roda ke matras atau ke lantai, ya, biasanya exercise pasien-pasien spinal cord injury kan di matras. Nah, itu akan lebih leluasa. Kemudian tangkai ini juga harus bisa dipakai untuk bridging, ya, bisa dipakai bridging untuk turun ataupun naik, ya, ke kursi roda. Jadi ini harus bisa dipegang kuat. Terus yang berikutnya armrest, ya. Armrest ini juga harus bisa dilepas, ya, harus bisa dilepas. Karena kalau dia mau transfer misalnya dari kursi roda ke bed atau bed ke kursi roda, kalau ini armrestnya tinggi seperti ini berat sekali untuk melampaui ini, ya, membawa pantatnya melewati ini berat sekali. Jadi ini harus bisa dilepas armrestnya. Terus
Terus yang berikutnya lagi adalah ketinggiannya. Ketinggiannya itu pada saat dia duduk tegak seperti ini, ya, bahu tersandar, maka kemudian kakinya itu harus bisa menapak di lantai. Jadi ini ketinggian untuk saya. Sehingga kursi roda pasien paraplegik pun yang baik itu adalah yang diukur sesuai dengan pasiennya, ya, bukan yang dibeli. Walaupun yang dibeli juga ada ukuran-ukurannya. Terus kemudian ketinggiannya, kemudian lebar. Nah, lebar ini juga diukur, ya. Yang baik lebarnya itu adalah ini, ya, trochanter mayor, ya, atau yang paling lebar di sini. Kalau wanita mungkin pinggulnya, ya, karena trochanter mayornya mungkin tertutup oleh lemak di pinggulnya. Jadi lebarnya ini selebar pinggulnya di sini. Atau kalau orangnya kurus ya mungkin trochanter mayor. Jadi selebar pinggul. Jadi tidak terlalu, ini kebesaran untuk saya, ya, karena masih ada ruang di sebelah sini. Kenapa sih harus seperti itu? Karena ini nanti harus dipakai untuk fungsional. Misalnya dia pasien paraplegik yang nggak sembuh gitu. Untuk fungsional, jadi harus ringan, harus pas ukurannya, sehingga bisa manuvernya lincah, gerakannya cepat, ringan, ya. Harus seperti itu. Itu tentang lebarnya. Kemudian tentang panjangnya, ini adalah mulai dari belakang pantat di sini sampai lipat lutut. Terus kemudian ketinggian sandaran itu hanya sampai di skapula, ya, tidak sampai ke lehernya, tapi sampai skapula. Terus kemudian armrestnya biasanya cukup rendah di sini, sehingga kemudian tidak mengganggu waktu mendorong kursi roda. Terus kemudian roda ini ada yang lurus seperti ini, ada juga yang bentuknya agak melebar seperti ini. Kalau butuh manuver yang lebih cepat, lebih terampil, itu menggunakan kursi roda yang bentuk rodanya itu sedikit agak keluar, tidak tegak lurus seperti ini. Terus kemudian yang juga sangat penting yaitu remnya. Setiap berhenti maka rem itu harus terpasang. Nah, kemudian ini aman. Baru setelah pada waktu mau bergerak, ini remnya di off kan, tarik seperti ini sehingga kemudian bisa bergerak. Kemudian kalau dia bergerak lurus, maka ini dua tangan kanan dan kiri ini bareng. Kalau bergerak ke belakang lurus juga bareng. Kalau mau membelok ke kanan, maka di sini ditahan, yang didorong hanya yang di kiri. Dan sebaliknya. Ya, kadang-kadang pasien paraplegik nggak usah diajarin, itu dia bisa sendiri. Karena untuk apa? Untuk survivalnya, ya, untuk melangsungkan hidupnya, sehingga dia akan belajar, berusaha untuk bisa sendiri. Tapi kan ya gimana ya kalau fisioterapinya malah nggak tahu atau malah diajari oleh pasien. Terus kemudian apa lagi ya?
beberapa kursi roda itu kemudian bisa dilipat dengan mudah ya. Jadi misalnya dia lewat jalan yang sempit gitu ya, maka kemudian dia bridging, duduk di armrest yang tadi rendah, terus kemudian kursi rodanya ditarik seperti ini, menyempit ya, sehingga bisa lewat tempat yang sempit ya. Kemudian kalau didudukin otomatis akan melebar sendiri. Terus kemudian karena mungkin waktu hidupnya itu banyak di kursi roda, maka kemudian juga alasnya itu juga harus proper untuk mencegah digugitus ya, mencegah digugitus. Sehingga mesti ada bantalannya, di mana bantalan itu ya ada rongga-rongganya seperti itu. Kemudian ada bungkusnya yang lunak, menyerap keringat seperti itu. Di kursi rodanya pun kursi roda khusus untuk pasien paraplegi, bukan kursi roda seperti ini. Ini sekali lagi untuk membawa orang sakit saja. Terus kemudian kalau pasiennya stroke gimana? Lumpuh separuh. Maka dia kan jalannya jadi belok terus. Ya, jalannya kan begini. Nah, belok terus. Maka kalau pasiennya lumpuh separuh, ini kakinya harus kena lantai. Jadi kaki ini yang kemudian menyeimbangkan kursi roda untuk bergerak ke depan ya. Ini kan didorong maju ke sana, maka kemudian ditahan oleh kakinya sehingga kemudian ini bisa lurus ke depan ya, kalau pasien stroke. Jadi pasien stroke walaupun satu sisi dia bisa memakai kursi roda. Kira begitu untuk kursi rodanya. Ya, ada armrest, kemudian footrest, tangkai, armrest, kemudian tinggi dudukan, panjangnya, lebarnya, tinggi sandaran, armrest, roda, rem. Nah, bagaimana pasien ini berpindah ke kursi roda? Maka cara yang pertama adalah kita taruh di ujung seperti ini. Harusnya bisa masuk lebih dalam gitu ya. Kalau ini bisa dibuka, maka dia bisa lebih mepet ke sini. Kemudian kita pasang remnya. Pasiennya menghadap sana. Kemudian dengan aktivitas bridging yang mundur, terus ya, sampai mepet ya. Setelah itu kemudian tangannya ke armrest kursi roda ya. Terus kemudian dengan bridging mengangkat pantatnya masuk ke kursi roda. Setelah itu kemudian remnya di off-kan, didorong ke belakang sampai sini up. Terus kemudian kakinya itu ditutup dulu, kakinya diturunkan satu persatu dengan dua tangannya. Ya, seperti itu untuk transfer. Tapi kalau pasiennya tetraplegi, ya tetraplegi atau mungkin paraplegi yang masih tergantung penuh gitu ya,
Maka teknik transfer ke kursi rodanya sama seperti kemarin waktu kita belajar transfer untuk pasien stroke. Ya. Kalau sama tingginya dagu ketemu pundak, kalau fisioterapinya lebih tinggi maka pasiennya dimasukkan ke ketiaknya fisioterapi. Tapi kalau pasiennya lebih tinggi, fisioterapinya yang masuk ke ketiak pasien. Atau cara yang keempat, pasiennya diberdirikan dulu, lalu kemudian digeser ke kursi roda. Hanya saja kalau stroke itu boleh yang dikunci lututnya hanya sisi yang sakit, boleh. Atau dua-duanya, dua-dua lutut juga boleh. Tapi kalau pasien paraplegi atau tetraplegi, maka dua lutut harus dikunci. Ya. Ini lutut pasiennya, kunciannya adalah lutut fisioterapi menjepit arahnya seperti ini. Yaitu arah ke dalam dan arah ke belakang. Artinya arahnya seperti ini. Oke. Itu kalau transfernya butuh bantuan. Tapi kalau dia bisa melakukan mandiri, yang kita ajarkan adalah seperti ini. Atau dari samping bed. Oke, jadi dari samping bed. Nah, seperti ini dan membentuk sudut ya seperti ini. Maka kemudian dikunci. Ya. Kalau ini amresnya bisa dilepas, ini bisa dilepas gitu ya. Tapi karena ini nggak bisa dilepas, maka kemudian yang kita lakukan adalah seperti ini. Jadi pasien akan bergeser ke depan, caranya dengan bridging juga di armrestnya, ya, menggeser pantatnya maju ke depan. Terus kemudian ini berpindah ke bed, sedangkan tangan yang di sini menuju ke armrest yang di belakang. Nah, sebelah ini. Nah, seperti itu. Terus kemudian dengan aktivitas bridging naik ke sini. Tapi ini karena armrestnya nggak bisa dilepas, maka kemudian. Nah, bisa Anda bayangkan ya, kalau kemudian dia harus mengangkat tubuhnya dari kursi yang lebih rendah ke bed yang lebih tinggi. Dia harus membawa seluruh tubuhnya itu dengan berat seluruh tubuhnya seperti ini. Kalau ini tidak kita siapkan dari awal juga berat. Kemudian juga bisa berpindah dari bed ke kursi roda, ini menyamping seperti ini juga bisa. Ya. Jadi kemudian kakinya turun sampai menyentuh lantai. Nah, seperti ini, terus kemudian bergeser dulu di mepet, kemudian ini agak menghadap ke sana, ya, sudah menyerang ke sana, ya. Nah, sekarang tekan di sini, tekan di belakang sini, ya, kemudian dan itu sekali lagi kadang-kadang nggak perlu kita ajak, ya. Pasien akan bisa sendiri. Kadang-kadang kita hanya perintah aja, udah kamu pindah ke sana. Gimana cara melakukannya? Coba lakukan sebisa yang kamu lakukan. Nah, terapi tinggal mengarahkan, itu nggak di sini pegangannya, di sini. Begitu pasien sekali bisa, seterusnya saya yakin akan bisa, dan pasien nanti akan mencari jalan yang lebih mudah untuk dia bisa melakukan ini.
ini baru sedikit ya, baru fisioterapi pada fase akut dan baru teknik transfer. Kita belum pada yang lebih detail ya, yang lebih detail tentang latihan-latihan apa saja pada pasien spinal cord injury untuk